Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Falah, NPM 2113021021032. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terkait. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemauan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN-76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus, tingkatan dan bentuk TKK, tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentukannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat tanda kecakapan khusus. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, sisi alas di bagian atas, dan tidak memakai bingkai. 2. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentukannya adalah: Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna merah. 3. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama, terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk: Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna kuning. Berikutnya, penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau 5 bidang masing-masing. Bidang dibedakan dengan warna dasar yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah: 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK atau TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak adalah: 1. SKK sholat, 2. SKK penabuk, 3. SKK khotib. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah: 1. SKK pengatur ruangan khusus pramuka siaga, 2. SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi. 3. Bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK TKK bidang kesehatan dan ketangkasan adalah: 1. SKK gerak jalan, SKK pengamat, SKK perenang. Berikutnya adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan adalah: 1. SKK juru kebun, SKK juru potret, SKK berkemah, dan SKK peternak ayam. 5. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK Padang ini memiliki warna dasar biru. Contoh SKK dan TKK sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup antara lain.
1. SKK pemadam kebakaran, berikutnya SKK pengaman dan lalu lintas, SKK pengaman kampung atau desa. Ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan di sebelah bawah tanda kuartir sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju dari pundak kanan ke pinggang kiri. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK. 1. Hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. 2. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. 3. Seseorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkatan SKU, siaga, bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, mencapai SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. 4. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. 5. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK jenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. 6. TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Adik-adik dan kakak, itulah berbagai hal mengenai SKK dan TKK. Mulai dari pengertian SKK dan TKK, penggolongan SKK, tingkatan, serta pemasangan dan ketentuan lainnya. Baiklah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.